Oke, selamat berjumpa kembali di Netrindo Channel. Hari ini saya akan bahas mengenai tentang support and resistance. Kemudian setelah itu kita akan mencoba membuat trading plan dan bagaimana caranya menentukan reward and ratio dan menghitung langsung berapa risiko dan berapa lot yang akan kita alokasikan untuk satu trading plan tersebut. Nah, sebelum mulai mohon bantuannya untuk like, subscribe ya, dan kemudian aktifkan tombol lonceng untuk membuat saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video edukasi dan analisis mengenai trading di derivatif atau di bursa berjangka baik gold, forex atau cryptocurrency. Oke, sebelum kita mulai, ini adalah gambaran chart dari gold ya. Jadi trader itu penting sekali untuk mengetahui di mana posisi dari support dan resisten. Jadi ada support dan resisten. Jadi kita harus tahu itu karena itu yang hal penting dalam trading. Jadi mungkin pernah pengalaman bahwa ketika kita buy harga turun, kemudian ketika sell harga naik. Nah, itu karena salah dalam menentukan posisi buy dan sell. Jadi kita nggak tahu support dan resisten, kita malah buy-nya di posisi resisten. Ya, kemudian sell-nya di posisi support. Nah, itu yang menyebabkan kita buy harga turun, kita sell harga naik. Jadi seperti itu. Nah, itu karena kita nggak tahu di mana support dan resisten. Jadi support itu adalah menghubungkan daerah yang dimana banyak penolakan, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini contohnya di sini ya. Jadi harga naik. Jadi di sini ya contohnya di H4 ya, di time frame H4. Nah, di sini saya contohkan ya kayak di sini. Jadi di sini. Nah, ini. Jadi dari harga rally naik ya, kemudian turun, kemudian naik, turun, naik ya, kemudian turun lagi, kemudian coba naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Nah, terus dia turun lagi, jadi lewat tadi ya, turun naik, kemudian turun. Nah, kemudian terus naik, nah turun lagi ya. Jadi seperti itulah pergerakan harga. Yang mana disebut dengan support itu adalah area di mana banyak penolakan harga. Jadi harga running, di bawah harga running disebut dengan support, di atas harga running disebut dengan resisten. Nah, ini adalah daerah support ya. Jadi harga-harga ini yang naik turun ini di area ini disebut dengan area support ya, area support. Jadi kalau kita mau membeli ya pastikan kita beli di harga ini. Misalnya sekarang harga lagi di sini ya, anggap di sini ya, lagi sini. Belum nyentuh ini ya, dia masih di sini. Jadi jangan ambil posisi buy di sini ya. Kita ambil posisi buy ketika dia menyentuh level support kembali. Nah, setelah dia turun, kemudian kita ambil buy di area support. Kemudian stop lossnya di sini di bawah area support ya. Jadi seperti itu. Take profit kita pakai risk reward ratio. Jadi misalnya risikonya 10 pip, berarti naiknya 10 pip 1:1 atau 10 pip di sini TP-nya di target, misalnya TP-nya di resisten terdekat atau resisten sebelumnya. Nah, ini contohnya. Kita buy di sini, stop loss di sini. Ya, saya tandai garis. Jadi misalnya kita stop loss-nya di sini gitu ya. Kita buy di area ini. TP-nya di ini resisten. Jadi resisten juga sama pengertiannya adalah di mana harga mantul ke bawah dari harga running. Nah, misalnya kita harganya di sini. Nah, dia membentuk resisten baru. Resisten barunya adalah di sini. Ketika harga running di sini kemudian turun ke bawah, kita buy di sini, TP-nya di resisten ini.
Nah, itu cara menentukan support dan resisten. Cuma jenis-jenis support resisten ada banyak, jadi tidak hanya datar seperti ini saja support resisten. Ada juga support resisten yang membentuk trend line. Jadi yang membentuk trend line itu adalah, saya contohkan. Jadi dia membentuk garis trend line. Nah, contohnya ini. Ya. Di sini dia garis hubungkan titik-titik lembah, ya. Nah, seperti itu. Nah, ya. Ini adalah garis support, ya. Resisten juga seperti itu, ya. Hubungkan dua puncak. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah garis resisten. Ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi itu dah. Ini disebut dengan garis trend line sebagai support, ini garis trend line sebagai resisten. Nah, ini contohnya, ya. Misalnya harga di sini sudah turun, kemudian dia membentuk garis baru. Nah, 2 titik support, 2 titik lembah sudah menjadi trend line support, ya, trend line support. Cukup hanya 2 saja. Misalnya gini, ya. Ini harga udah running di sini, ya. Kemudian dia membentuk lembah baru, ya, high, kemudian lembah lagi. Habis itu dia running jalan. Nah, kita tarik garis di sini. Nah, inilah membentuk trend line, ya. Nah, kita ambil buy ketika dia mantul di sini, ya. Nah, misalnya nih, dia melewati trend line, habis itu harga naik. Nah, harga naik lagi, ya. Harga naik lagi. Kita ambil buy misalnya di sini, stop lossnya di sini, ya nggak? Nah, ternyata di sini dia nggak kuat menembus area ini, ya. Area ini menjadi resisten, ya, menjadi resisten. Yang dulunya support itu bisa menjadi resisten ketika ditembus, ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika dia nggak mampu menembus area di sini, berarti kita close order, ya. Jadi misalnya kalau kita tetapkan di sini misalnya buy di sini, stop loss di sini, kemudian TP-nya di sini di resisten sebelumnya, berarti ini harganya turun, berarti kita kena stop loss, ya nggak? Kena stop loss. Nah, memang sih harusnya kita untuk naruh stop loss itu cari support yang kuat. Nah, ini support yang kuat itu bisa terbentuk dari harga yang belum pernah tersentuh. Nah, ini kan sudah sering disentuh. Ini bukan support lagi jadinya. Nah, yang belum pernah tersentuh adalah ini. Nah, ini dia. Ini nih yang belum pernah tersentuh. Area ini, ya. Ini dia membentuk lembah, sama ini kedua, ya. Ini yang kedua kali. Nah, ini yang ketiga kali. Biasanya support sudah disentuh ketiga kali, itu untuk kalau balik lagi biasanya dia akan jebol, ya. Jadi seperti itu. Ini contohnya. Ini support satu, ini ya, satu support kedua di trend line ini, support ketiga di sini, support keempat dan mau di break, kelima dijebol. Nah, gitu ya, malah dia menguji support selanjutnya di sini yang masih fresh, masih satu, anggap ini 1, 2, dan ini ketiga kalinya, ya. Nah, ini malah melontarkan harga lumayan jauh, ya, karena di sini supportnya kuat. Ya, jadi seperti itu, kita buy di sini, kemudian stop lossnya di support berikutnya yang terkuat. Nah, bisa di bawah ini, ya. Jadi buy di sini bisa stop lossnya di sini, atau buy di sini kita lihat sebelah kanan kiri, ya. Nah, bisa stop lossnya di sini di 55, ya. Kita tinggal hitung. Nah, trend line-nya adalah ini trend line, ya. Atau resistennya di sini. Berarti target profit kita adalah di area di sini, ya. Di area di sini. Nah, itu target profit kita. Atau kita bisa gunakan trend line ini. Jadi target profit kita di sini, ya. Di harga ini. Nah, ini berapa, ya? Enggak di sini, ya. Dapatkan. Nah, di sini misalnya harga targetnya. Kita lihat di berapa itu, ya. Nah, berarti 1834 targetnya, ya. Jadi kita bisa tentukan target TP1, TP2, atau TP1-nya di sini saja, ya. Di resisten di sini. Nah, gitu, ya. Jadi target-target TP-nya bisa di resisten. Nah, gitu, ya. Jadi buy di sini yang penting risk reward ratio-nya minimal 1:1. Nah, kita bisa gunakan aplikasi ini, alat bantu ya, untuk menghitung
5% ini. Nah, gitu ya. Jadi di sini sudah ada, kalau di trading view kita bisa tarik garis. Nah, ini kan. Nah, misalnya maksimum di sini aja lah gitu, jangan muluk-muluk kena kemarin. Nah, gitu ya. Ini stop lossnya di sini, kita open posisi di sana. Stop loss di sini kan. Nah, ini udah jauh nih. Sudah lumayan ini ya gitu ya. Nah, gitu ya. Misalnya kita buy posisinya di sini ya. Pertama dia turun, kemudian membentuk pola pin bar, kita udah siap-siap buy di pertengahan pola pin bar ini lagi ya, buy di sini. Jadi di sini open buy di harga 1762 dengan stop lossnya di 1756. Jadi ini sekitar 6 pip ya, 6 pip dengan target 42 pip. Jadi lumayan ya, lumayan kecil resikonya. Oke, nah gitu caranya. Terus untuk menghitung berapa lot yang kita berapa lot kita gunakan ya, kita lihat bisa gunakan aplikasi di MyFX ya, MyFX Box. Nah, ini untuk menghitung resiko kita gunakan aplikasi di web www.myfxbox.com ya. Nanti linknya saya akan kirimkan di deskripsi ya. Nah, di sini sudah kita buka, kemudian ada current fire di sini kita pilih. Nah, tadi kita pakai analisis dari XAU USD. Tapi sebelumnya kita reset dulu ya, reset. Nah, di sini kita current fire-nya pakai mata uang apa yang tradingkan. Account currency-nya apa? Biasanya sih trader pakai USD. Kemudian account size ini adalah modal trading Anda ya. Apakah $1.000, $100 atau $10.000. Kemudian risk ratio, kita targetkan berapa persen dari modal untuk resiko trading kita. Kemudian stop loss tadi sudah kita analisis di trading view, kita ketahui berapa pip stop lossnya ya. Kemudian trading size, trade size-nya berapa unit ya. Nah, ini kan tergantung jenis ini ya, jenis standar, jenis akunnya. Ada akun standar, akun mikro. Jadi biasanya kalau akun mikro lebih kecil ya. Nah, itu contohnya. Saya contohkan misalnya tadi kita sudah analisis XAU ya, ketik XAU USD ya untuk gold. Kemudian di sini akun size misalnya $10.000 ya modal saya gitu misalnya. Saya alokasikan 5% untuk risiko. Untuk risiko 5%. Kemudian stop lossnya tadi kita sudah lihat tadi di sini ada 6,27 ya. Jadi ini adalah stop lossnya ya. Jadi berapa pip? Nah, di sini dah enaknya kita gunakan trading view, jadi kita bisa melihat berapa pip tanpa kita tidak ngitung manual ya. Kalau ngitung manual kan 1762,49 dikurangi 1762,22. Habis itu dibagi lagi 10, jadi ribet juga ya untuk menghitung pipnya. Nah, sih udah dengan trading view kita udah tahu bahwa resikonya ada 6,27 pip. Nah, tinggal diketik di sana di sini 6,27 ya. Atau kita bulatkan 6.5, anggap ada spread ya. Oke, 6.5 ya. Habis itu trade size, nah misalnya saya akun mikro jadi 10.000 ya. Kemudian klik calculate. Nah, langsung muncul di sini. Nah, di sini ada money. Berarti resiko yang kalau kita kena stop loss itu $50, unitnya 769. Kemudian sizing ininya lotnya hanya kita boleh open posisi dengan resiko 5%, itu hanya boleh maksimal 0,08 lot. Jadi nggak boleh lebih dari itu kalau kita serius dan disiplin dengan manajemen risiko. Nah, jadi seperti itu caranya untuk menetapkan stop loss, memasang berapa lot untuk open posisi setiap trading kita, dan bagaimana risk reward ratio-nya. Jadi trading plan yang benar itu udah ketika di awal kita open posisi kita sudah tahu ketika saya masuk pasar risiko saya $50 gitu ya. Jadi targetnya harus lebih tinggi dari $50 karena bisa saja misalnya analisisnya salah, berarti risiko kita udah rugi 50 ya. Jadi akun kita udah berkurang $50. Jadi untuk masuk pasar lagi otomatis kita harus dapat keuntungan lebih dari risiko kita. Jadi nah itulah pentingnya risk reward ratio. Jadi harus
resiko 50 minimal ketika kita profit harus lebih dari $50 ya, untuk mempercepat. Artinya walaupun misalnya kita kesalahan masuk, misalnya kita 5 kali trading 4 kali salah, nah kita masih bisa, atau 3 kali salah kita masih bisa profit, karena ketika profit kita lebih banyak ketimbang ketika rugi. Nah itu cara trading yang benar, menggunakan trading plan dan disiplin menggunakan money management. Oke, sekian dulu dari penjelasan saya mengenai cara penempatan stop loss dan penggunaan size lot yang benar dalam money management dan dalam trading plan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe, kemudian like, dan juga aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update video dari Netrindo Trader. Sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Terima kasih.